Selamat pagi Pak Seng Hansun, selaku dosen sistem pakar. Selamat pagi juga rekan-rekan. Pada hari ini kami akan melakukan presentasi sistem pakar diagnosa mandiri COVID-19 berbasis chatbot Discord dengan menggunakan metode certainty factor. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok terlebih dahulu, yaitu ada Indira Hafsal Farel, Irfan Firiski Bahri, dan saya sendiri, Raja Darwin. Kita lanjut saja langsung ke Tan Selamat. Apa sih itu Tan Selamat? Tan Selamat merupakan sistem chatbot yang ada di sistem Discord yang kami buat dengan bertujuan mengetahui segala informasi tentang COVID-19. Kalian bisa mengetahui jumlah top ranks dan apapun itu yang tentang COVID-19, serta kalian dapat melakukan diagnosa mandiri. Latar belakang pembuatan sistem Tan Selamat ini dikarenakan sejak tahun 2020 silam, semenjak COVID-19 terdeteksi di Indonesia, masih banyak informasi yang simpang siur tentang COVID-19. Bahkan masyarakat sendiri pun tidak mengetahui apakah mereka sudah terkena COVID ataupun belum, dan disitulah ada keinginan kami untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang COVID dan mempermudah masyarakat untuk diagnosa mandirinya. Inilah yang menjadi tujuan dan pengembangan sistem pakar kami. Diharapkan, dengan adanya Tan Selamat dapat mempermudah setiap individu untuk melakukan diagnosa mandiri secara langsung dengan cara yang lebih simpel dan praktis. Juga menjadi kewaspadaan diri sendiri untuk segera mengambil tindakan lebih lanjut. Untuk manfaat secara teoritisnya, bisa digunakan sebagai bahan pembelajaran di masa yang akan datang untuk membuat sistem serupa yang lebih advance. Selanjutnya, kita akan membahas penerapan dalam pembangunan sistem. Di sini, kami memakai certainty factor sebagai metode inferensi, Node.js sebagai package berbasis JavaScript, dan Discord sebagai platform. Untuk metode inferensi, kami menggunakan certainty factor. Metode ini pada dasarnya adalah berlandaskan pada asumsi keyakinan dari pakar untuk melakukan penalaran. Di sini, kami menggunakan dua rumus certainty factor. Rumus satu ini digunakan jika data yang diketahui adalah satu hipotesa mempunyai satu CF rule, satu evidence dan satu CF evidence. H di sini merupakan hipotesis dan E di sini adalah evidence. Lalu dilanjut dengan CF combine menggunakan rumus kedua sebagai berikut. Rumus kedua ini digunakan jika kedua CF lebih dari 0 dan data yang diketahui adalah banyak hipotesa, mempunyai banyak evidence, dan banyak CF evidence. Selanjutnya, kami menerapkan Node.js. Node.js merupakan package berbasis JavaScript, di mana implementasinya sendiri sudah terkenal dinamisnya di dunia programming. Dan chatbot yang kami buat diimplementasikan dalam suatu aplikasi komunikasi yang sering digunakan sejak pandemi, yaitu Discord. Discord sendiri merupakan sebuah aplikasi yang sering digunakan oleh mahasiswa saat ini untuk berkomunikasi jarak jauh. Baik, kita langsung saja ke rancang bangun chatbot Tan Selamat. Di sini merupakan flowchart dari kasusnya ketika user ingin melakukan diagnosa COVID-19. Pertama, user memasuki Discord, kemudian dia meng-invite bot ke server chat mereka, lalu memilih menu diagnosa. Dalam proses diagnosanya, akan ada berbagai pertanyaan yang sudah diisi role dan knowledge base-nya. Dari tiap pertanyaan itu akan menghasilkan jawaban. Jawaban di sini dikategorikan as yes, as no di flowchart kali ini. Bila cenderung yes, maka dia akan terdeteksi COVID. Bila dia cenderung no, dia tidak terdeteksi COVID. Lalu, dia akan mengoutputkan hasil diagnosanya, dan setelah itu hasilnya berakhir. Kemudian kita kepada use case diagram. Use case diagram sendiri ada relasi antara user dan sistem chatbot, di mana user melakukan diagnosa sudah include dari pertanyaan untuk menanyakan kondisinya dia, terus menyimpan semua data-data dia, lalu akan menghasilkan hasil diagnosa yang telah diproses oleh sistem chatbot. Di sistem chatbot tersendiri terdapat data-data mengenai gejala COVID-19, terus ada mengelola data user, dan berisi list pertanyaan yang menanyakan ke daerah pasien. Pada activity diagram sendiri, merupakan korelasi antara user dan sistem chatbot, di mana disimpelkan agar mudah dipahami, serta mengintikan apa yang sudah dilakukan di flowchart pertama, serta di use case diagram. Selanjutnya, kita akan membahas role certainty factor untuk chatbot Tan Selamat. Role 1 adalah sebagai berikut. Pada setiap pertanyaan yang ada pada role 1 akan menjawab iya dan akan menghasilkan respon positif COVID-19. Pada role 2, ada perbedaan, di mana jawabannya bukan hanya ya, tetapi di sini ada berbagai macam variasi jawaban, seperti ya, tidak, kemungkinan besar, mungkin, dan lain hal sebagainya. Di tiap pertanyaan tersebut, jawabannya berbeda-beda bobotnya. Kemudian, pada role 3, semua jawaban yang ada di role pertama dan role kedua, perbedaannya adalah jawabannya merupakan tidak. Selanjutnya, bobot pertanyaan dari pakar adalah sebagai berikut. Untuk pertanyaan nomor 1, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 13 memiliki bobot 0,4. Untuk pertanyaan nomor 3 dan 9 memiliki bobot 0,6. Untuk pertanyaan nomor 11 dan 14 memiliki bobot 0,2.
Untuk pertanyaan nomor 16 memiliki bobot 0,8, dan untuk pertanyaan nomor 6, 8, dan 15 memiliki bobot 1. Untuk hipotesis kepercayaannya, terdapat 3 rule dari setiap range yang sudah didiskusikan dengan pakar. Di sini kami mendapatkan 3 rule dengan berbagai kondisi yang ada. Berikut ini adalah biodata dari pakar kami. Beliau bernama Nuzulia Mutikasari, sekarang bekerja sebagai Research Assistant Biologist di Blue Communities Part of Center for Sustainable Energy and Resources Management atau CSIRM, dan sedang menempuh pendidikan S2 di Brussels. Untuk teman-teman yang ingin mengakses chatbot Tan Slamet, bisa menggunakan QR Code dan link berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fitur dan demo chatbotnya akan dilakukan oleh rekan saya, Indira. Untuk fitur pertama yaitu COV-all, yang mana menunjukkan data total kasus, kematian, aktif, sembuh, kritis, telah melakukan tes, populasi, tingkat infeksi, tingkat kematian, tingkat kritis, tingkat kesembuhan, tingkat tes, dan negara yang terinfeksi. Fitur kedua yaitu COV Country, lalu diikuti dengan nama negara yang mana berisi sama saja dengan COV-all namun dengan negara yang spesifik. Pada percobaan ini adalah Indonesia. Fitur ketiga yaitu COV-ranks yang mana memperlihatkan urutan 15 negara dengan status COVID tertinggi. Fitur keempat yaitu COV-compare yang mana membandingkan status COVID pada 2 negara. Di sini saya akan mendemokan kondisi saya sebagai user yang ingin melakukan diagnosa COVID-19 pada chatbot Tan Slamet. Pertama, saya menginput COV diagnose. Pada saat pengguna menginput COV diagnose akan diberikan alert terlebih dahulu mengenai cara penggunaan COV diagnose tersebut. Di mana alert ini akan diberikan selama 30 detik, di mana menjelaskan 10 detik untuk menjawab pertanyaan, di mana pengguna bisa menjawab dengan tidak, mungkin, kemungkinan besar, hampir pasti, iya, dan juga tidak tahu. Jika user menginput dengan input yang tidak sesuai, maka diagnosa mandiri akan berhenti dan akan tetap memberikan hasil berdasarkan pertanyaan yang sudah dijawab. Setelah pemberian ini akan diberikan lagi, diagnosa mandiri akan dimulai, dan itu durasinya dengan 3 detik. Saya akan menjawab pertanyaan pertama. Apakah Anda memiliki penyakit kardiovaskular? Tidak. Apakah Anda memiliki riwayat penyakit diabetes? Tidak. Apakah Anda memiliki riwayat kanker, asma, pneumonia, dan gagal nafas? Tidak. Apakah Anda mengalami gejala demam dan menggigil? Tidak. Apakah Anda mengalami gejala batuk dan sakit tenggorokan? Mungkin. Apakah Anda sedang mengalami sesak nafas? Tidak. Apakah Anda mengalami sakit kepala? Tidak. Apakah Anda memiliki gejala anosmia? Tidak. Apakah Anda merasa sakit? Tidak. Apakah Anda merasa kelelahan atau lemas? Tidak. Apakah Anda mengalami diare? Tidak. Apakah Anda perokok aktif 1 minggu lebih dari 1 bungkus? Tidak. Apakah Anda memiliki riwayat hipertensi? Tidak. Apakah Anda mengalami kehilangan keseimbangan? Tidak. Sejak 14 hari yang lalu, apakah Anda memiliki kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19? Tidak. Sejak 14 hari yang lalu, apakah Anda keluar rumah dengan tidak mengenakan masker? Tidak. Baik, jadi pertanyaan yang diberikan hanyalah 16 pertanyaan. Lalu menggunakan metode certainty factor, pertanyaan-pertanyaan tersebut yang sudah diberikan bobot dengan bobot penjawaban akan dihitung kembali, di mana akan memberikan hasil, yaitu hasil saya sendiri adalah negatif COVID-19 dalam persentase hanya 10%, di mana disarankan untuk tetap menjaga kesehatan, rajin berolahraga, minum air putih 18 hari, dan minum vitamin. Dan sebagai disclaimer bahwa hasil yang diberikan bukanlah hasil diagnosa asli. Di sini hanya menghitung potensi atau kemungkinan dari hasil diagnosa Anda. Tetap jaga kesehatan, salam Tan Slamet. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.